Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukiana Roshidah, nomor absen 15 dari kelas 1D Prodi Akuntansi Keuangan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa fitur dan rumus yang saya pakai dalam pengerjaan kasus perusahaan dagang Abis Snack. Baik, langsung saja ke sheet yang pertama. Dalam sheet NS awal ini, saya menggunakan beberapa rumus. Di antaranya, saya menggunakan rumus VLOOKUP dalam kolom nama akun. Rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk menampilkan nama akun dari nomor akun yang telah dimasukkan di kolom sebelumnya. Untuk penulisan rumusnya sendiri yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan atau kita klik sel nomor akun yang telah kita pilih, kemudian titik koma, kita masukkan rentang data yang mau kita pakai. Kemudian titik koma, kita masukkan nama akunnya tadi berada di kolom keberapa. Kalau di kasus saya ini, nama akunnya terdapat di kolom kedua. Jadi ini saya masukkan angka 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Nanti akan mengeluarkan hasil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan rumus SUM, di mana rumus SUM ini sendiri berfungsi untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang telah saya pilih. Cara penulisan rumus SUM ini sendiri yaitu sama dengan SUM, buka kurung, kemudian kita blok rentang data yang mau kita jumlahkan. Selanjutnya dalam jurnal pembelian. Nah, di dalam jurnal pembelian ini, saya menggunakan beberapa fitur dan rumus. Di antaranya yaitu ada fitur checklist. Nah, fitur checklist ini kegunaannya untuk menandai bahwa transaksi ini sudah dibuatkan rekapitulasi di bawah ini. Kemudian, saya juga menggunakan rumus SUM, di mana kegunaan dan cara pengerjaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, saya juga menggunakan fitur drop-down. Nah, fitur drop-down ini berguna untuk memasukkan nama akun secara cepat dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan dalam menuliskan nomor akun. Nah, di bagian total di rekapitulasi ini, saya juga menggunakan rumus SUM di mana kegunaan dan cara pengerjaannya juga sama seperti yang di awal tadi. Baik, lanjut di dalam jurnal penjualan. Di dalam jurnal penjualan sendiri, saya juga menampilkan beberapa fitur dan rumus. Di antaranya yaitu fitur checklist, di mana kegunaannya sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan rumus SUM di bagian jurnalnya sama di bagian rekapitulasinya juga sama kegunaan dan cara pengerjaannya, yaitu untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang telah kita pilih. Kemudian juga ada fitur drop-down. Untuk manfaat masih sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian di dalam jurnal pengeluaran kas, saya juga menggunakan beberapa fitur dan rumus. Di antaranya yaitu yang pertama ada fitur checklist yang kegunaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan juga ada fitur drop-down yang kegunaannya juga sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian juga ada rumus SUM yang kegunaannya untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang telah saya pilih. Kemudian di bagian rekapitulasi juga ada fitur drop-down dan rumus SUM yang kegunaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya di bagian jurnal pengeluaran. Nah, di dalam jurnal pengeluaran ini saya juga menggunakan beberapa fitur dan rumus. Di antaranya yaitu saya menggunakan fitur checklist dan fitur drop-down, di mana kegunaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan saya juga menggunakan rumus SUM di bagian total untuk jurnalnya dan di bagian total untuk rekapitulasinya, di mana kegunaannya untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang telah saya pilih. Kemudian di jurnal kas kecil, saya juga menggunakan beberapa fitur dan rumus, di antaranya yaitu fitur checklist dan fitur drop-down
yang kegunaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga saya menggunakan rumus sum di bagian total dari jurnalnya dan total dari rekapitulasinya, yaitu kegunaannya untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang telah saya pilih. Kemudian di jurnal umum, saya juga menggunakan beberapa fitur dan rumus. Salah satunya yaitu fitur dropdown. Nah, fitur dropdown ini kegunaannya sama seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, dan rumus sum-nya ini berguna untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang sudah saya pilih. Kemudian di rekapitulasinya juga ada fitur dropdown dan rumus sum. Kemudian di bagian buku besar pembantu. Nah, di bagian buku besar pembantu ini saya menggunakan beberapa rumus, yaitu yang pertama, saya juga menyertakan fitur checklist. Kemudian, di kolom referensi ini saya menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini sendiri gunanya untuk menampilkan keadaan yang memenuhi dari data yang telah dimasukkan. Untuk cara pengerjaannya nanti akan saya tampilkan di video. Kemudian di bagian kolom saldo ini, saya juga menggunakan rumus if, di mana rumus if ini sendiri tidak lagi untuk menampilkan kode ataupun seperti yang di kolom ref tadi, tetapi dalam kolom saldo ini, rumus if berfungsi untuk menghitung secara otomatis dan cepat dari saldo yang ada, yaitu rumusnya sama dengan if jika kolom kreditnya itu lebih dari 0, maka nominal sebelumnya akan dikurangi dengan kolom nominal di bagian kredit. Kemudian jika kurang dari 0, maka nominal sebelumnya akan ditambah dengan kolom kredit yang tadi. Seperti dalam tanggal 2 ini, rumusnya adalah seperti ini. Kemudian di dalam sheet buku besar umum, saya juga menggunakan beberapa rumus. Di antaranya yaitu rumus if, di mana kegunaannya masih sama dengan yang di buku besar pembantu tadi untuk menampilkan kode dari uraiannya ini, dari jurnal apa. Kemudian di bagian kolom saldonya juga sama menggunakan rumus if untuk menghitung nominalnya tadi. Kemudian saya juga menyediakan fitur checklist. Nah, untuk di bagian bawahnya, saya juga menyediakan diagram sebagai visualisasi untuk mempermudah pembaca dalam membaca beberapa nominal dari beberapa akunnya, untuk memudahkan yang membaca saja. Nah, diagramnya seperti ini. Kemudian di sheet selanjutnya yaitu perhitungan fisik persediaan. Nah, di dalam perhitungan fisik persediaan ini saya juga menggunakan beberapa rumus, yaitu di bagian kolom jumlah, entah itu di jumlah pembelian ataupun jumlah pada kolom penjualan, itu menggunakan rumus aritmatika. Nah, rumus aritmatika ini fungsinya untuk menghitung dari data yang telah kita tetapkan. Cara pengerjaannya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita pilih data mana yang mau kita hitung. Seperti dalam contoh ini, yaitu kita mengalihkan kuantitas dengan harga, maka akan menunjukkan jumlahnya. Selain itu, saya juga menggunakan rumus if, di mana rumus if ini untuk menghitung nominal dari kasus ini. Seperti ini contohnya, yaitu dalam sel ini rumus yang saya gunakan yaitu sama dengan if atau sama dengan jika
di sel ini, di sel jumlah bagian pembelian ini lebih dari 0, maka nominal di bagian kolom saldo di tanggal sebelumnya akan ditambah dengan sel jumlah bagian kolom pembelian. Dan jika sel ini kurang dari 0, maka nominal dari jumlah pada kolom saldo di tanggal sebelumnya akan dikurangi dengan nominal jumlah yang ada pada kolom penjualan. Nanti akan kelihatan hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu di dalam jurnal penyesuaian saya juga menggunakan beberapa fitur dan rumus. Di antaranya yaitu saya menggunakan fitur drop down. Nah, untuk kegunaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian saya juga menggunakan rumus sum, di mana kegunaannya untuk menjumlahkan nominal dari data yang telah saya pilih sebelumnya. Nah, untuk di dalam kolom uraian ini, saya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini sendiri untuk kegunaan dan cara pengerjaannya sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, di dalam kertas kerja, saya menggunakan beberapa rumus dan fitur. Di antaranya yaitu fitur drop down dan ada rumus sum di kolom jumlahnya. Untuk kegunaannya masih sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, pada kolom saldo setelah penyesuaian, saya menggunakan rumus if, di mana rumus if ini sendiri kegunaannya untuk menghitung antara nominal di kolom saldo sebelum penyesuaian dengan nominal yang ada dalam kolom penyesuaian. Untuk rumusnya itu sama dengan if buka kurung E6 lebih besar dari 0, titik koma C6 ditambah E6, titik koma C6 dikurangi F6. Nah, ini bisa dibaca seperti ini. Jika sel E6 itu lebih besar daripada 0, maka perhitungannya adalah sel C6 ditambah dengan sel E6, dan jika sel E6 ini tadi kurang dari 0, maka perhitungannya adalah C6 dikurangi dengan sel F6, maka akan memunculkan hasil. Kemudian, dalam daftar utang dagang, saya menggunakan beberapa rumus dan fitur. Di antaranya yaitu rumus sum, yang kegunaannya sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan saya juga menggunakan fitur diagram untuk memvisualisasikan data dan untuk memudahkan pembaca untuk melihat berapa sih nominalnya, begitu. Kemudian di sheet daftar piutang dagang masih sama dengan sheet yang daftar utang dagang. Kemudian dalam laporan keuangan saya juga menggunakan beberapa rumus. Di antaranya yaitu ada rumus sum. Nah, rumus sum ini sendiri untuk kegunaannya masih sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya di bagian laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, saya juga menggunakan rumus sum yang kegunaannya masih sama dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di laporan posisi keuangan ini, saya juga menggunakan rumus sum yang kegunaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya juga menggunakan diagram untuk memvisualisasikan data agar pembaca mudah untuk membacanya. Kemudian di bagian jurnal penutup, saya menggunakan beberapa fitur dan rumus. Di antaranya yaitu ada fitur drop down dan rumus sum yang kegunaannya sama dengan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian di bagian neraca saldo setelah penutup, saya juga menggunakan
rumus sum yang kegunaannya untuk menjumlahkan nominal dari rentang data yang sudah saya pilih. Kemudian di jurnal pembalik, saya menggunakan fitur drop down dan rumus sum yang kegunaannya sama dengan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian dalam perhitungan rasio ini, di dalam perhitungan rasio ada beberapa rasio yang saya jelaskan, di antaranya analisis solvabilitas yang meliputi debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan ada analisis profitabilitas yang berisi return on asset, return on equity, dan net profit margin. Kemudian ada analisis likuiditas yang berisi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, untuk perhitungannya sendiri seperti ini. Untuk rumus yang saya pakai merupakan rumus aritmatika di mana ada pembagian perkalian seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah maupun kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.